Janji Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu. Janji Tuhan ribuan tahun yang lalu masih berlaku bagi umat Tuhan di akhir zaman. Kalau hari ini saudara belum melihat jawaban, artinya bukan Tuhan tidak mau melakukan jawaban, tetapi dia ingin memberikan waktu yang terbaik. Karena saudara adalah kole, artinya sudah siap sedia, dewasa rohani. Saudara harus bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Banyak orang minta waktu Tuhan, tapi banyak orang juga tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Semua orang akan menikmati waktu yang terbaik. Jadi Tuhan memberikan waktu yang abadi. Tuhan memberikan jawaban yang abadi. Ditaruh di dalam hati Musa. Supaya saudara jangan khawatir, jangan bingung, jangan merasa risau. Semakin daya intelektual saudara tinggi, semakin saudara rendah. Engkau baik, Yesus. Firman-Mu berkata, barang siapa mengasihi Engkau, maka dia akan melakukan firman-Mu, Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk lebih mengasihi-Mu, Bapa. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kesanggupan atas hidup kami. Tetapi Allah, karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas hidup kami, maka kami sanggup Tuhan di dalamnya. Ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau, Bapa. Yesus, Engkau Allah yang baik. Amin, Yesus. Kiara ramana syiana ramana. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
Pagi hari ini Bapa, biarlah firman-Mu yang kami renungkan dan kami lakukan Tuhan, akan membawa kami untuk melihat janji-Mu. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengalami-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, sangat luar biasa bahwa pagi hari ini saudara, bagaimana saudara hidup diberkati, bagaimana kesehatan saudara diberkati, ya. Dan saudaraku yang terkasih, ada sebuah kerinduan saya untuk membagikan sebuah kebenaran firman. Mari kita melihat apa sih yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan gerejanya. Nah, saudara yang terkasih, tema saya pagi hari ini adalah indah pada waktunya. Terkadang orang banyak menunggu waktu Tuhan, tetapi pastikan di dalam dirimu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, mari kita menunggu waktu Tuhan. Memang menunggu waktu Tuhan itu terkadang kita tidak sabar untuk menunggu waktunya. Terkadang kita mengalami hampir putus asa. Terkadang kita mesti banyak bertanya kepada orang lain, kenapa hari ini saya kok tidak bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau katakan firman ini benar. Fakta mengatakan bahwa apa yang dia tulis ya lewat para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, ya, bahwa ayat ini berkata indah. Waktunya itu sangat indah. Kalau dia jawab itu tepat pada waktunya, dan waktunya itu waktu yang terbaik. Ya. Nah, mari kita lihat dalam sebuah kebenaran firman Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Ya, terus. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara lihat, ayat ini berkata pekerjaan. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Ya, saudara lihat bahwa kalau kita lihat ayat sebelumnya, nah, ia yang membuat segala sesuatu, ya. Nah, kalau kita lihat kata segala sesuatu itu kole, bahasa aslinya kole. Kata kole ini, ya, arti kata kole ini sesuatu apapun. Apapun itu Tuhan akan melakukan perkara-perkara indah. Tolong ayat ini supaya kita bukan sekedar membaca, bukan sekedar kita mendengar, tetapi kita remakan. Ya. Dan ketika kita remakan, maka kita akan mengamplikasikan. Ya. Apa yang harus kita aplikasikan? Saudara lihat, berbicara kole ini juga segala tempat, dimanapun, kapanpun. Ya. Jadi janji Tuhan, perkara-perkara waktu Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu. Makanya lewat via Zoom, ya, kita bisa berkomunikasi, bisa mendoakan, bisa dia mendengar firman yang ada di kota ini, yang ada di bangsa ini, yang ada di kota-kota lain maupun yang ada di bangsa-bangsa lain. Ya. Waktu yang terbaik itu tidak mengenal, ya, situasi dan keadaan dan tempat. Dia sanggup menembus, ya, bahkan ruang waktu yang disampaikan oleh para hamba-hamba Allah, para nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, bukan arti itu berbicara bahwa sudah istilahnya sudah uzul atau mungkin sudah nggak berlaku lagi.
Ya, sudah kadaluarsa. Sekarang tahun 2022. Tidak. Janji Tuhan untuk memberikan waktu yang terbaik kepada kita, ya, apa yang dikhotbahkan ribuan tahun yang lalu di dalam kitab pengkhotbah ini masih berlaku bagi umat Tuhan di akhir zaman. Amin. Itu kole. Ya, kole itu juga berbicara, ya, semua orang. Semua orang akan menikmati waktu yang terbaik. Tuhan melakukan waktu yang terbaik kepada setiap orang. Tetapi penekanan kole ini orang yang dewasa. Loh Pak, berarti anak saya nggak dapat Pak. Tuhan tidak berikan waktu yang terbaik. Maksud daripada segala sesuatu, kata kole ini, orang yang dewasa rohaninya. Ya, yang dewasa rohaninya yang siap untuk menerima waktu terbaik Tuhan. Nah, saudara lihat, kata kole ini ada kata dasarnya yaitu kalal. Kalal. Ya, kata kalal ini, arti daripada kalal ini adalah membuat sempurna, ya, perfect. Ya, sempurna. Bahkan membuat. Saudara lihat, di dalam Tuhan, saudara lihat waktu yang terbaik adalah waktu yang sempurna menurut ukuran Tuhan. Terkadang kita minta waktu kita untuk Tuhan, tetapi belum sempurna menurut ukuran Tuhan. Dan jangan kita memaksakan waktu Tuhan. Kalau hari ini saudara belum melihat jawaban, artinya bukan Tuhan tidak mau melakukan jawaban, tetapi dia ingin memberikan waktu yang terbaik karena saudara adalah kole, artinya sudah siap sedia, dewasa rohani. Ya, dan di sini kan to complete. Complete itu artinya Tuhan tidak setengah-setengah untuk memberikan waktu yang terbaik. Perfect and complete. Sempurna dan lengkap. Komplit secara utuh. Jadi Tuhan kalau memberkati, kalau Tuhan menolong, tepat pada waktunya, artinya adalah apa yang kita rindukan, apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberikan. Pak, kenapa kok sampai hari ini saya belum melihat? Maka segala sesuatu itu, kata kole ini adalah berarti kita belum dewasa kalau kita belum melihat jawaban. Jangan nyalahkan Tuhannya. Ya, Tuhan ingin supaya saudara siap sedia ketika saudara diberikan apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Nah, saudara lihat. Nah, kata di sini kalau kita lihat ya di ayat 11 ini ya bahwa apa yang Tuhan mau kepada setiap gerejanya ya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan. Manusia tidak dapat menyelami matsal. Menyelami, dapat menyelami. Apa maksud? Tuhan memberikan waktu yang baik, yang terindah. Tuhan menyatakan kasih-Nya pada waktu perkenanan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi di sini manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya. Arti kata menyelami, banyak anak-anak Tuhan nggak bisa mengalami Tuhan. Banyak orang ketika di dalam suatu proses, Tuhan mau ajar kita untuk mengalami proses itu. Di balik padang gurun, apa sih yang Tuhan mau nyatakan? Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan mau bawa saudara mengalami Tuhan. Terkadang kita mau melihat jalan itu lurus-lurus saja. Tetapi terkadang saudara dibawa ke lembah.
terkadang saudara dibawa ke jalan yang sempit. Saudara yang tidak mengalami yang namanya situasi yang serba tidak enak. Panas terik, tidak ada hujan, bahkan di situ mengalami kekeringan, baik segala kekeringan apapun, situasi apapun. Mungkinkah kesehatanmu, mungkinkah keuanganmu, mungkinkah pekerjaanmu, mungkinkah keadaan apapun operasional. Saudara mengalami yang namanya matsau. Artinya saudara apa? Tuhan ingin membawa saudara. Apakah saudara mengerti kalau kita lihat di sini, ya? Apakah kita mengasihi pekerjaan yang dia lakukan? Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita memahami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir? Ayat ini berkata, Tuhan tidak menyampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, tetapi dinyatakan kepada gerejanya di akhir zaman. Ada rahasia yang besar. Tuhan mau membawa kita ini untuk apa? Kalau saudara mau memahami, kalau saudara mau mengasihi pekerjaannya, maka di rumah tangga saudara mendatangkan kehadirannya. Ada banyak orang sulit untuk mendatangkan Tuhan di rumahnya. Ada banyak orang sulit menyediakan waktu untuk Tuhan datang. Padahal dia datang dengan waktu yang terbaik. Dia datang ingin memberikan waktu yang terbaik. Tapi persoalannya, saudara tidak bisa menyediakan waktu dia datang. Waktu dia datang, dia memberikan apa yang saudara doakan. Tapi saudara tutup pintu untuk dia datang. Cobalah, saudara, nanti bulan Agustus ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya jemaat-jemaat mengalami Tuhan. Jemaat-jemaat supaya mengalami terobosan. Tetapi apalah arti kalau kita berdoa, ya, tapi saudara tidak bisa membuka pintu hati saudara. Kami tetap berdoa buat saudara, tapi saudara tidak harus juga membuka pintu hati saudara. Untuk apa? Untuk menyediakan waktu yang terbaik. Karena dia datang memberikan waktu yang indah, waktu yang terbaik. Tapi saudara tidak memberikan waktu yang terbaik untuk dia datang. Membawa segala kebaikan-kebaikannya yang ada. Dia mau nyatakan kepada saudara. Tapi saudara lihat, ada banyak orang tidak menyukai akan hadirat Tuhan. Dia rindu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dia rindu untuk ditolong Tuhan. Dia rindu untuk diberkati Tuhan. Tapi dia enggak menyukai. Apa yang buat Tuhan senang? Apa yang membuat Tuhan itu disukakan? Saudara kalau mau melihat waktu terbaik Tuhan, saya pernah membaca buku, Waktu Terbaik Tuhan. Ketika saudara memberikan waktu terbaik Tuhan, maka Pengkhotbah 3 ayat 11 ini adalah bagus sekali kata Matsau ini. Bagus sekali. Kalau saudara mau melihat waktu percepatan, waktu pelipat gandaan, ya, saudara lihat, kalau di dalam ladang di situ para petani, dia itu kan ingin menghasilkan panen, kalau bisa 1 tahun 3 kali. Normalnya 1 tahun 2 kali. Tetapi karena banyak bibit-bibit unggul, banyak pupuk-pupuk, saudara lihat, itu mulai ada pelipat gandaan. Itu teknologi yang luar biasa. Kalau dulu buah semangka itu kecil, sekarang buah semangka bisa besar. Kalau di Jepang itu bisa, besar banget sekali. Karena teknologi. Pelipat gandaan, percepatan. Nah, kalau saudara ingin mau melihat waktu yang cepat, waktu yang terbaik itu datang kepadamu, maka Matsau ini dibutuhkan. Saudara harus bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Saudara minta supaya Tuhan, tolong Tuhan mengerti, tolong Tuhan supaya engkau mendatangkan Tuhan segala kebaikan-kebaikanmu. Tapi Tuhan ketika Tuhan bertanya, apakah engkau menyukai akan pekerjaanku?
Apakah engkau menyukai kalau pelayananku? Saudara lihat. Terkadang kita itu minta banyak menuntut. Saudara, kalau contoh saudara menjadi bos di dalam sebuah perusahaan. Pak, saya sudah 5 tahun kerja Pak. Kalau bisa gaji saya dinaikkan 3 kali lipat. Bos kan harus lihat dulu, betul enggak? Contoh sepak bola saja. Kalau hari-hari ini ada transfer, dulu masih harga 30 juta, 25 juta itu paling mahal. Sekarang 60 juta, pemain belakang 80 juta. Ya, 80 juta dolar. Harga bisa 1,2 triliun, 1,9 triliun. Pemilik lihat dulu, ini cocok nggak harganya? Kalau saya mau kasih harga ya 1, sekian triliun, dampaknya apa buat klub saya? Dampaknya apa buat tim saya? Baik pelatih maupun pemilik, dia harus lihat. Kan begitu. Kalau saudara juga harus mau melihat, Tuhan berkati aku Tuhan, berkati anak-anakku Tuhan. Tuhan kan juga harus mau melihat setiap pribadimu. Bos dalam perusahaan juga mesti melihat, cocok enggak dinaikkan gajinya 3 kali lipat? Oh ternyata cocok. Ternyata karena dia perusahaanku menjadi maju, jangan 3 kali, 5 kali lipat. Betul enggak? Semakin saudara giat menjadi orang kepercayaan khotbah kemarin, maka saudara lihat, apakah umatku itu mampu menyelami? Dia minta waktu yang terbaik. Bisa Tuhan, kalau bisa hari ini aku berdoa, besok dijawab. Tuhan kan lihat dulu. Betul enggak? Apakah engkau merasakan hadiratnya? Tuhan, aku minta waktu. Apakah engkau merasakan kehadiranku? Banyak orang minta waktu Tuhan, tapi banyak orang juga tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seolah-olah, enggak ada di sini. Ya, seolah-olah. Waktu kita habis, waktu kita terbuang, kalau kita berdoa, kalau kita ke gereja, kalau kita dalam komunitas, kayaknya terbuang waktu saya. Saya capek. Ketika saya pulang, mesti lagi harus ada ibadah. Halo, saudara minta waktu terbaik kan? Mau? Tuhan juga minta pada saudara. Pak, terlalu ekstrim ini khotbah. Saudara, saya sedang mengajar firman. Supaya apa? Supaya saudara bisa melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Apakah saudara mau mencari Allah dalam hadiratnya? Kata di sini menangkap, artinya apa? Apakah saudara bisa menangkap maksud daripada pekerjaannya? Maka kalau kemarin dalam ayatnya, dalam kitab Efesus, ya, pelajaran kemarin, banyak orang tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin membawa saudara supaya saudara mengerti kebenaran firman. Apa sih yang pekerjaannya, apa sih yang harus kita selami? Apa sih yang Tuhan mau sampaikan yang tersembunyi ini? Ya. Saudara lihat bahwa di dalam ayat ini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan itu abadi. Jadi Tuhan memberikan waktu yang abadi. Tuhan memberikan jawaban yang abadi. Ditaruh di dalam hatimu saat ini. Supaya saudara jangan khawatir, jangan bingung, jangan merasa risau. Ya, baik kekekalan yang ada di sorga nanti, itu hidup di dalam kekekalan. Dia mau menyampaikan kepada gereja Tuhan. Ingat baik-baik, apapun yang engkau miliki, ya, segala sesuatu disiapkan, segala sesuatu diberikan. Saudara akan jadi debu, dari debu kembali kepada debu.
Kekekalan jauh lebih penting. Segala isi dunia ini Salomo menikmati, tetapi akhirnya dia tinggalkan itu semua dan dia mencari Sulamin. Segala kenikmatan dunia ini semua ada waktunya dan dimakan ngengat. Tetapi kekekalan ya dengan waktu terbaik adalah sangkakala berbunyi, itu waktu yang terbaik untuk mempelainya dipanggil pulang untuk hidup bersama dia dengan kekal. Ya, tetapi ini kan belum. Tetapi ketika kita masih di bumi, apa yang Tuhan berikan waktu terbaik masih ada. Jadi konsep kehidupan kekristenan adalah, saudara, aduh tunggu waktu Tuhan, saya tidak usah melayani, saya tidak usah bekerja, saya tidak usah berkeluarga, saya tidak usah bla 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 bla. Karena apa? Tuhan sebentar datang. Ayat berkata sampai hari ini Tuhan belum datang. Dia masih menunggu ya supaya jangan satu pun orang binasa. Artinya banyak orang bertanya, mana Tuhan datang? Mana Tuhan datang? Kapan? Pasti waktu yang terindah itu pasti datang. Ya. Nah, saudara lihat misteri rahasia besar daripada Kolose 1 ayat 26. Mari kita lihat. Apa sih waktu yang terindah? Apa sih waktu yang terbaik Tuhan? Waktu yang terbaik adalah ada sebuah misteri yang mau dinyatakan kepada gereja Tuhan. Kolose 1 ayat 26 sampai 28. Pelan-pelan, 26, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Coba lihat, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad sejak zaman Adam dan Hawa, Abraham, Ishak dan Yakub. Terus? Dan dari keturunan-keturunan sampai keturunan-keturunan. Terus? Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sekarang dinyatakan kepada saudara. Luar biasa buat kita ini. Terus? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara lihat, ayat ini berkata demikian kepada, coba lihat 25-nya, coba lihat 25-nya. Ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara lihat, ini tugas bagi saudara. Mari teruskan janji-janji Tuhan, waktu-waktu Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan yang sudah disembunyikan berabad-abad, sekarang disingkapkan. Saudara harus menyampaikan kabar baik kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada keluargamu. Sampaikan dengan baik. Ada rahasia besar. Apa sih Tuhan? Apa sih Tuhan rahasia besarnya? Orang percaya memiliki kedudukan baru di depan Allah dengan hak istimewa. Saudara memiliki hak-hak istimewa. Karena Roh Kudus yang di dalam diri saudara, dia yang akan menyatakan maksud daripada rahasia yang tersembunyi. Apa itu? Yesus ada di tengah-tengah saudara. Zaman nabi-nabi bernubuat, sang Mesias itu datang. Tetapi sekarang Mesias itu ada di tengah-tengah saudara. Ini rahasia besar yang mau disampaikan. Tapi banyak orang tidak menyelami pekerjaannya. Dia tahu Yesus, dia tahu itu juru selamat, dia tahu itu Tuhannya. Tetapi adakah engkau mengasihi pekerjaannya?
Adakah engkau membukakan pintu hatimu? Adakah engkau mau menyelami apa pekerjaannya? Menyediakan sebuah ruang waktu. Saudara, maukah saudara melihat waktu terbaik Tuhan? Mau. Tapi Tuhan bilang begini, hadirkan aku di tengah-tengahmu. Jangan aku itu hanya dipajang di dalam gambar-gambar. Di situ ada gambar Yesus disalibkan. Di situ ada Yesus lagi ketok pintu. Kan banyak gambar-gambar yang dijual. Yesus ada dalam perjamuan kudus. Sebentar kita perjamuan kudus. Ya, apakah saudara mau menikmati? Apakah saudara mengalami penderitaan Tuhan dalam perjamuan kudus? Apakah saudara mengasihi perjamuan kudus? Kalau saudara mengasihi perjamuan kudus, saudara ada hari ini. Kalau saudara mengasihi, dia berkorban dengan darah yang mahal untuk kita semua. Saudara tahu, kalau Adam itu untuk mendapatkan Hawa, dia tidur. Dengan tidur, tulang rusuknya diambil. Adam pertama, tetapi Adam kedua gambaran Yesus Kristus. Dia untuk mengambil tulang rusuknya, untuk mengambil mempelai-mempelainya, harus dijoljotah. Harus tersalibkan untuk mendapatkan saudara dan saya. Dengan darah yang mahal. Tapi kalau saudara menghargai pengorbanan itu, kata matsal, kalau saudara mengasihi, maka saudara ada menikmati tubuh dan darah Kristus. Kalau saudara minta waktu terbaik Tuhan, hormatilah. Hanya 1 bulan 1 kali. Tubuh dan darah. Tidak kita konsumsi setiap hari. Tidak kita konsumsi setiap minggu. Seminggu sekali. 1 bulan sekali, bahkan tempatnya 1 bulan 2 kali. Apapun itu. Kalau saudara matsal, mengasihi, maka saudara harus menghormati tubuh dan darah. Di dalam tabut Allah, kemah suci, korban itu di luar kemah suci, korban itu di luar pelataran. Di situ ada korban bakaran, ada kolam basuhan. Tetapi di dalam ruang kudus, di situ ada meja roti, di situ ada anggur. Meja roti berbicara firman. Berbicara juga ada doa di situ. Ada persekutuan di situ. Maka kenapa bangsa Israel sampai hari ini dia ingin terus membangun bait suci? Ya, tetapi kita tidak perlu lagi membangun bait suci. Ya, kalau mereka ikut Taurat, tetapi kita sudah hanya cukup 1 kali, yaitu lewat Yesus kita berjumpa dengan Bapa. Tidak perlu lewat korban bakaran. Tapi itu pun, saudara, betapa sulitnya saudara meluangkan, menyediakan waktu terbaik untuk Tuhan. Karena saudara minta waktu terbaik Tuhan. Saudara lihat, Efesus 3 ayat 8 dan 9. Efesus 3 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Kolose 1, ya, Kolose 1 tadi ayat yang tadi, ya,
di dalam ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat memimpin tiap-tiap orang ya kepada kesempurnaan. Kalau sampai hari ini ada firman-firman yang tajam untuk membawa saudara mengerti apa rahasia yang disingkapkan, apa yang Tuhan mau. Banyak orang minta waktu Tuhan terbaik, tapi banyak orang tidak mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Maka oleh hamba-hamba Allah, di mana saudara dengar firman, terkadang saudara dididik, diajari untuk mengerti. Makanya kata Mazmur ini, saudara buka hati saudara. Cintai firman itu. Kalau saudara tidak mencintai firman ini, bagaimana mungkin saudara minta waktu terbaik? Apakah saudara membaca firman di rumah? Saya kembalikan kepada saudara. Maka di dalam Efesus 3 ayat 8 dan 9 ini ya, saudara lihat dalam Efesus 3 ayat 8 9. Sangat bagus sekali. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kepadaku orang yang paling hina. Coba saudara belajar merendahkan hati. Coba saudara belajar bagaimana saudara melihat orang lain. Saya pernah berjumpa dengan orang, ya, ketika berjumpa dengan orang, kata-katanya itu tajam. Kata-katanya itu kadang-kadang apa ya? Coba saudara belajar tuh kata-katanya itu memberkati. Semakin daya intelektual saudara tinggi, semakin saudara rendah hati. Semakin saudara diangkat, semakin saudara rendah hati. Yang repot, ya, sombongnya minta ampun, tidak mau dengar Tuhan, tetapi hidupnya menderita. Saudara, belajar sekecil apapun hidup saudara. Mari saudara lihat orang lain jauh lebih penting daripada hidup saudara. Tuhan mau mengajar kepada saudara, kenapa? Kedewasaan. Sulit sekali anak-anak Tuhan diberkati. Saya ulangi, sulit sekali anak-anak Tuhan diberkati kalau dia tidak bisa memahami orang lain. Kata kuncinya, sulit sekali. Makanya kalau dalam sebuah pelayanan untuk memberikan hikmat pengertian supaya orang lain bertobat, tapi saudara tidak bertobat. Saudara minta orang lain berubah, tapi saudara tidak mau berubah. Ajar firman ini. Mengertilah, didiklah. Saudara suruh orang berdoa, tapi saudara nggak mau berdoa. Saudara mau minta rahasia Allah disingkapkan, tapi saudara tidak mau mengalami pekerjaannya. Saudara tidak mau mengerti akan pekerjaannya. Bagaimana Tuhan mau singkapkan pekerjaannya? Bagaimana Tuhan mau singkapkan kebaikan-kebaikannya? Bagaimana Tuhan mau singkapkan rahasia-rahasia sorga, pewahyuan, pengertian, hikmat bekerja, di mana itu juga tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang damai sejahtera, tentang sukacita. Saudara ingin diberikan damai sejahtera, sukacita, tapi saudara tidak bisa menjaga damai sejahtera. Bagaimana saudara bisa mengerti? Tolong jaga, mulailah dalam skup kecil, yaitu keluarga. Jagalah damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga. Jagalah sukacita itu di tengah-tengah keluarga. Jagalah berkatmu di tengah-tengah keluarga. Ayat ini berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad
tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tersembunyi. Kalau dulu berkat itu hanya untuk orang Israel. Saudara, kalau kita lihat baca sejarah, kebetulan saya senang lagi baca sejarah. Kayak kemarin ibunya bagikan di dalam Zoom, Yosua berdoa waktu peperangan, tidak ada orang satupun di dalam kitab ini yang bisa menyetop matahari. Tapi Tuhan lakukan karena lihat Yosua. Matahari tidak bergerak, diam. Kalau Musa lihat laut kosong itu terbelah. Kalau Elisa pukul sungai, sungainya bisa kering. Musa lempar tongkat, tongkatnya berubah jadi ular. Elia bisa minta supaya hujan turun, api turun. Tapi satu-satunya dalam kitab Yosua, matahari bisa diam dalam kehidupan Yosua. Karena apa Yosua? Karena dia mengerti pekerjaan Tuhan. Dia ditugaskan untuk apa? Masuk ke tanah perjanjian. Untuk membawa umat-umat ke tanah perjanjian. Jadi kalau saudara mengerti, membawa, ada banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa untuk mengalami pertobatan. Ekonomimu beres. Beres. Karena saudara mengerti pekerjaannya. Makanya ada ayat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka yang lain akan ditambahkan. Ditambahkan. Jadi yang ditambahkan saudara tidak usah pikir. Saudara tetap bekerja, tetapi yang lainnya itu bagian Tuhan. Yosua pergi berperang, tetapi yang membuat segala mukjizat, matahari bisa berhenti, itu urusan Tuhan. Maka ayat ini berkata, aku akan singkapkan, karena apa? Karena Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau zaman dulu orang-orang hebat, Allah melakukan perkara-perkara besar. Tetapi di zaman sekarang, dia berikan waktu yang terbaik buat saudara. Asalkan saudara mengerti pekerjaannya. Yosua mengerti tujuan hidupnya, membawa sekian juta orang dari generasi yang ketiga dan keempat untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa mengerti, tetapi Musa juga punya emosi. Ketika dia marah, ketika dia pukul batu, ketika dia, akhirnya apa? Tidak masuk tanah perjanjian. Lalu dirombak, Tuhan akan mencari orang lain. Didapati Yosua dan Kaleb. Kalau hari ini saudara masih belum mengerti, maka anakmu yang mengerti akan dipakai Tuhan. Anakmu yang akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan tunggu, setiap doa tidak pernah kembali sia-sia. Orang tua berdoa, orang tua tidak mengerti. Dia lihat apakah anaknya mengerti. Anak tidak mengerti, dia lihat cucunya. Makanya beribu-ribu dikatakan kasihnya. Dia tidak akan pernah lupakan. Tetapi dia melaksanakan ya setiap hukuman kepada anak cucu generasi ketiga dan keempat itu berlaku. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mau mengerti pekerjaan Tuhan, anak cucu akan menerima, tidak akan pernah minta-minta. Ayatnya demikian. Misteri rahasia besar. Apa janji Allah yang akan dinyatakan? Saudara lihat. Dalam Galatia 3 ayat 28-29. Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Galatia 3 ayat 28 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Enak kan ayat ini? Kalau dulu orang Yahudi yang diberkati, sekarang tidak ada. Ya, tidak ada perbedaan lagi. Terus? Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Ini yang dimaksud pada waktunya yang indah. Indah pada waktunya yang akan diberikan kepada gerejanya. Yang disingkapkan, yang disembunyikan di zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sekarang disingkapkan. Apa yang disingkapkan? Janji Allah kepada saudara. Janji Allah kepada anak-anak saudara. Jadi jangan berpikir begini, Tuhan mana buktinya? Mana janjimu Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Dari sisi Tuhan, dia sudah singkapkan. Supaya apa? Bukan Yahudi saja yang diberkati, tetapi orang Yunani, bukan anak laki saja diberkati, anak perempuan diberkati. Kalau zaman dulu, 12 suku, 12 anak Yakub, Dina tidak masuk hitungan. Karena perempuan, betul ya? Pelajaran kita, Dina tidak masuk hitungan, anak perempuan tidak masuk hitungan, warisan. Tapi zaman sekarang, kalau anak perempuan setia sama Tuhan, maka anak perempuan yang diberkati. Kalau berkat dulu, mesti anak sulung. Sekarang tidak. Orang merdeka atau hamba, mau sulung mau bungsu, kalau mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan pekerjaannya, maka dia akan diberkati. Maka waktu Tuhan terbaik akan datang kepada dia. Saya kembalikan kepada jemaat. Tugas kami sebagai hamba Allah memberitakan firman. Tugas kami adalah untuk mendoakan saudara. Kalau saudara minta waktu yang terbaik buat Tuhan, tinggal saudara aplikasikan sendiri. Kira-kira Tuhan, kapan waktumu? Saudara tanya sama Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih belum membuka pintu hati, apakah waktu Tuhan terbaik datang kepadamu? Kalau saudara tidak mengasihi, apakah waktu Tuhan terbaik datang kepadamu? Firman tidak boleh disalahkan, doa tidak boleh disalahkan, komunitas tidak boleh disalahkan. Saudara belajar ngecek diri saudara sendiri. Minta hikmat Tuhan. Minta pengertian-pengertian. Saudara sudah diajarkan hikmat-hikmat firman. Tetapi hari-hari ini saudara yang harus mengaplikasikan sendiri. Nah, segala janji Allah kepadanya menjadi milik kita. Firman Allah yang hidup. Segala, coba ya. Segala janji Allah. Apa janji Allah? Sehat. Apalagi janji Allah? Dipulihkan. Apa janji Allah? Diberkati. Apa janji Allah? Ya, masa depan. Kata segala. Kole. Kata kole itu semua orang dimanapun, apapun, situasi apapun, rumahmu mau di pelosok, rumahmu mau di pinggir jalan besar. Pak, saya harus buka usaha di mana? Di jalan utama. Tapi kalau saudara memahami Tuhan, memahami pekerjaannya, kata kole, di mana engkau berusaha, tetap diberkati. Di mana pendidikanmu saat ini? Saya harus punya pendidikan Pak yang SPP-nya 30 juta satu bulan. Monggo silakan. Saudara mau saya kasih tahu. Kalau saudara tidak bisa meminit hidup saudara, mau 100 juta satu bulan uang SPP-mu. Tapi kalau kau tidak dekat sama Tuhan, maka kau akan disalib sama orang yang dekat sama Tuhan. Karena kita pegang firman, segala janji Allah kepadanya menjadi milik kita, laki, perempuan, merdeka atau hamba. Ya, mau Israel, Yunani, mau bangsa Indonesia, mau suku apa saja. Saudara suku apa di tempat ini? Waktu terbaik akan tetap datang kepadamu. Tuhan tidak pilih-pilih lagi. Kalau Tuhan sudah menyatakan ini firman-Nya, maka saudara siap menerima berkat-Nya. Ya. Jadi pihak Tuhan selesai ya. Dari pihak Tuhan selesai, tapi dari pihak saudara, mari saudara belajar untuk menikmati janji Allah. Nah, siapa yang berhak menerima janji Allah? Mau tahu siapa yang berhak?
Siapa Tuhan yang berhak menerima janji Allah? Kalau tadi kata Kole orang yang dewasa, maka ayat ini mendukung sekali supaya saudara cek and recheck. Ketika saudara mengaplikasikan, ketika saudara mengalami yang namanya suatu kehidupan, saudara lihat ya, kalau di dalam akademiknya itu studi banding. Ya, kalau saudara melihat, membandingkan, kalau lihat keluarga ini bagaimana, kalau lihat keluarga ini bagaimana, apa perbedaannya? Kalau melihat usaha ini bagaimana, usaha ini bagaimana, apa yang terjadi? Oh rupanya dia dekat sama Tuhan, oh rupanya dia jauh sama Tuhan, oh rupanya dia giat bekerja, oh rupanya dia pekerja keras, oh rupanya dia hanya tidur saja. Saudara buat studi banding sendiri. Tetapi studi banding ya, narasumber yang paling the best, narasumber yang paling terbaik adalah firman. Ya. Orang boleh beranalisis, orang boleh berargumen, orang boleh memberikan sebuah pendapat, tetapi pendapat orang terkadang berbeda. Ya, saya lihat kadang-kadang kalau apologet itu ya, kalau apologet itu perdebatan, saya lihat berdebat ada yang menjatuhkan, berdebat menurut pasal ini lain, menurut ini lain. Memang banyak embel-embelnya, ya, gelar-gelarnya banyak, tapi kan tidak bisa sama pendapat-pendapat seseorang. Tapi saya mau belajar, saudara juga harus belajar, mari kita belajar dengan ayat ini. Ya, kalau saudara mau menerima janji Allah, maka saudara buka dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, terus? Dan dibangun di atas Dia. Terus? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti yang pertama adalah ya, berakar di dalam Dia. Apakah engkau mengasihi Tuhan berakar? Matsau berakar? Apakah engkau menyediakan waktu buat Tuhan itu betul-betul kokoh bagaikan pohon yang tidak digoyahkan? Semakin tinggi pohon, kalau pohon beringin ya, semakin lebar pohon, semakin tinggi pohon, maka akar-akarnya akan sampai ke situ. Dia mencengkeram tanah. Kalau saudara mau melihat pertolongan ajaib Tuhan, maka saudara harus berakar di dalam Dia. Syarat pertama adalah berakar dalam Dia. Orang yang berakar tidak pernah terombang-ambing imannya. Orang yang berakar tidak melihat gedungnya yang besar. Orang yang berakar tidak melihat pendetanya siapa yang menyampaikan firman. Betul? Kalau Elia turun kembali berkhotbah di tempat ini, tapi saudara nggak berakar dalam Dia, sia-sia. Artinya bukan siapa yang berkhotbah, bukan tempat di mana engkau berada. Kalau saudara berakar, waktu Tuhan akan datang kepadamu. Kole, ya, akan datang kepadamu. Ya, berakar. Nah, yang kedua adalah berusaha terus-menerus bertumbuh dan Tuhan dalam firman Allah yang hidup. Boleh kalau ada yang bisa firman Allah yang hidup? Ya. Dalam firman Allah yang hidup ini bagus sekali kata-katanya, ya. Karena memang di dalam terjemahan baru agak minim pengertiannya. Ya, coba terjemahan firman Allah yang hidup. Kolose 2 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita
dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Berakar dalam dia, terus berusaha terus menerus, bukan terus menerus berkesinambungan, bukan Senin Kamis, bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, ya. Saudara kenal firman, tetapi terus menerus, bukan hari Minggu saudara baca firman, didengar firman, tetapi setiap hari kau baca firman, bertumbuh. Apa sih saya bertumbuh? Kasihmu, empatimu, simpatimu, ya. Terus apa lagi? Menjaga sukacita setiap hari terus menerus. Ketika saudara direndahkan orang lain, saudara apa? Terus Tuhan panjang sabar, saya mau tetap mengasihimu terus menerus. Ya, terus menerus. Amin. Mau lihat waktu Tuhan mau diberkati? Mau lihat waktu Tuhan cepat, terbaik? Belajar engkau merendahkan hati terus menerus. Banyak mengampuni terus menerus, ya. Bertumbuh, kata bertumbuh seperti bibit benih atau bibit, dia tumbuh. Besok mulai kecil, besok terus besar, terus naik, ya. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter. Bertumbuh terus. Rohani kata kole itu rohani yang dewasa, adalah rohani yang bertumbuh dalam firman. Kalau orang mau lihat waktu Tuhan yang terbaik, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara berdoa, ketika saudara mau minta pertolongan sama Tuhan, terkadang mohon maaf kata, saudara tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saudara tidak bertumbuh, semakin diberkati, semakin sombong. Tidak bisa. Semakin diberkati, semakin tinggi hati. Tidak bisa. Belajarlah. Yang ketiga adalah menjadi kuat dan bersemangat dalam kebenaran. Semangat. Hari-hari ini ada yang sudah enggak semangat lagi. Ya, bagaimana doamu? Bagaimana kekuatanmu? Waktu engkau sakit bagaimana? Ya, masih tetap yakin sama Tuhan? Saya tetap sembuh? Harus semangat. Semangat bergairah untuk sembuh. Semangat bergairah untuk apa? Diberkati. Semangat bergairah untuk apa? Untuk melihat hari esok penuh dengan kepastian. Tetap semangat. Ini yang Tuhan mau. Orang yang mau melihat janji Tuhan. Orang yang semangat. Ya, diberkati, lesu. Enggak diberkati, tambah lesu. Seperti orang hidup nyenyak makan apa ya? Betul. Lihat matahari, marah, panas-panas saja. Lihat hujan tadi pagi, marah. Kenapa hujan-hujan saja? Terang salah, gelap salah. Hujan salah, enggak hujan juga salah. Orang yang kurang semangat, habislah gelap, terbitlah terang. Betul? Orang lihat gelap-gelap terus, ya. Orang-orang yang kurang semangat, dikasih tempe, biasa. Dikasih capcay, juga biasa. Ya. Dikasih sapo tahu, biasa. Orang enggak semangat itu dia enggak bisa menikmati. Lidahnya tumpul. Bukan pisau yang tumpul, tapi lidahnya tumpul. Orang enggak semangat, dikasih makanan enak biasa. Saudara, diberkati enggak diberkati, tetap semangat. Yang terakhir, berlimpah-limpah dalam sukacita dan ucapan syukur. Inilah kategori orang yang berhak menerima janji Allah. Bersyukur selalu. Bersyukur apapun keadaannya. Hari ini bersyukur, besok bersyukur, lusa bersyukur. Ya, bersyukur, berlimpah-limpah kasihnya. Ya, berlimpah-limpah dalam sukacita. Ayo, cek, reject dirimu. Apakah saya berlimpah-limpah sukacita? 2 orang. Apakah saya berlimpah-limpah sukacita? Bohong. Ayo, lakukan sekalipun itu tidak bisa. Lakukan itu sekalipun saudara tidak mampu. Tetap sukacita. Ya,
Kalau saudara lihat mukanya yang tidak enak, mukanya yang jelek, tetap sukacita. Kamu cantik, kamu luar biasa, kamu ganteng. Walaupun apa, mukamu segitiga, ya marah gaji, apalagi tanggal hari muda, gaji muda ini apa tanggal muda, belum diberikan nafkah sama suami, tetap ada gaji nggak ada gaji tetap sukacita. Amin. Itu orang yang menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus. Saudara cek di situ ada tulisannya, ya. Hari ini saya mendapatkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur 42 ayat 2, puji Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau menghargai. Bapa, ampuni kami, pulihkan kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Kinala rabaya sakata kala rabaya sakata. Kinala rabaya sakata kala rabaya sakata kala rabaya sakata. Angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Kristus. Di tangan kami Tuhan ada roti dan anggur. Mari Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh-Mu kami diberkati. Kami Tuhan mengalami waktu perkenanan. Dengan darah-Mu Tuhan kami disucikan dan dikuduskan. Kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami diampuni Tuhan. Sebab itu Bapa, apapun yang ada terjadi hari kemarin, hari ini Tuhan, kami mohon belas pengasihan-Mu. Ampuni setiap kami. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kanan-Mu. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sakit saat ini, percayalah, ini darah Kristus, bilur-bilur darahnya yang tercurah di Golgota. Hari ini kita minum, hari ini juga saudara disterilkan darahmu, disterilkan sendi-sendimu, organ-organ tubuhmu, disembuhkan secara total. Itu janji dia. Janji dia dalam kitab Pengkhotbah bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Dia sudah berikan di kayu salib dan hari ini kita minum, kita makan dan kita menerima janji itu. Janji yang abadi, yang diberkati. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kenarabaya sakat akalara. Kenalarabaya sakat akal sakat akal. Bersyukur. Naikkan syukurmu, silakan duduk. Nailaraba sakat akal arabaya sakat. Kenalarabaya sakat akal arabaya sakat akal. Kenalarabaya sakat. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan, janjimu Bapa. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Bapa. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kau dengarkan. Biarlah musik. Inilah janji Tuhan kepadamu. Bagi engkau yang merindukan seperti sungai, seperti rusa yang merindukan aliran-aliran sungai kehidupan. Janjinya tidak pernah gagal. Janjinya tidak pernah kadaluarsa. Dia akan nyatakan kepada setiap umatnya. Bapakku yang baik, janjimu ya dan amin Tuhan. Inalaraba syakat akaramu. Amin Jesus Tuhan. Betapa luar biasanya, betapa luar biasanya janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Bapa. Janji-Mu
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Mari Engkau berikan waktu yang terbaik Tuhan. Setiap umat-Mu yang siap saat ini akan menikmati segala kebaikan-Mu. Diberkatilah umat-Mu yang selalu berharap kepadamu. Diberkatilah umat-Mu yang mengasihi-Mu. Diberkatilah mereka Tuhan yang terus menerus Tuhan ada di dalam-Mu. Yang terus menerus bertumbuh. Diberkatilah mereka Tuhan yang menjaga damai sejahtera, menjaga sukacita. Diberkatilah mereka Tuhan yang setia sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap mengalami Tuhan setiap waktu. Amin. Saya undang kita semua angkat, bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Diberkatilah setiap umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di kota-kota lain, maupun yang ada Tuhan di bangsa yang lain. Bapa, dalam pelayanan kami Tuhan, doa kami Tuhan, mari Bapa biar Engkau menjangkau mereka Tuhan. Berkati mereka di mana dengan kesehatan. Berkati juga Tuhan dengan damai sejahtera sukacita Allah. Berkati Tuhan setiap kehidupan mereka. Bagi sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bagi sidang jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas dari hari Senin sampai Sabtu, mari kedangkan tangan-Mu, berkati mereka, apapun yang dibuat mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Dan kami mengucap syukur segala damai sejahtera Allah itu melimpah sampai selama-lamanya. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga dan diberkati. Berjumpa dengan Dia sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.